Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Arif dalam materi Sejarah Indonesia kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang penjajahan yang ada di Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana penjajahan Indonesia di bawah pemerintahan Prancis. Sekarang kita akan membahas bagaimana penjajahan Indonesia di bawah pemerintahan Inggris pada tahun 1811 sampai 1816 di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles. Awal pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles. Pada bulan Mei 1811, pemimpin di Pulau Jawa yaitu Herman Willem Daendels itu digantikan oleh Willem Jansen karena Daendels mendapatkan panggilan dari Napoleon Bonaparte untuk membantu peperangan yang ada di Prancis. Ketika Willem Jansen berkuasa di Nusantara, ternyata Willem Jansen mendapatkan serangan dari Inggris pada tanggal 18 September 1811 di mana Jansen mendapatkan serangan dari Inggris di dekat Salatiga dan Jansen mengalami kekalahan. Karena mengalami kekalahan, Jansen harus menandatangani kapitulasi Tuntang tahun 1811 yang isinya 1. Pulau Jawa dan daerah sekitarnya yang dikuasai oleh Belanda itu diserahkan kepada Inggris. 2. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. 3. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Gubernur Forminto pada tanggal 18 September 1811 setelah menguasai Pulau Jawa secara resmi mengangkat gubernur jenderal yang baru yang berasal dari Inggris bernama Thomas Stamford Raffles dengan pusat pemerintahan Inggris yang berkedudukan di Batavia, bekas dari kekuasaannya Belanda. Raffles ketika berkuasa di Nusantara mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahannya, Raffles berpegang pada 3 prinsip. 1. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan, diganti dengan penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian dari pemerintahan kolonial. 3. Tanah milik pemerintah, maka rakyat hanya sebagai penggerap dan juga sebagai penyewa. Kebijakan Raffles dalam bidang pemerintahan. 1. Raffles didampingi oleh para penasihat yang terdiri atas Gillespie, Mottinghay, dan Cruikshank. 2. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan. 3. Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. 4. Para bupati dijadikan sebagai pegawai pemerintah sehingga mereka mendapatkan gaji dan bukan lagi memiliki tanah dengan segala hasilnya. Karena tanah semuanya milik pemerintah kolonial. Kebijakan Raffles di bidang ekonomi. 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah dan atau pajak tanah land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang, sehingga pada pemerintahan Raffles rakyat harus membayar sewa ketika mau menggarap tanah dengan sewanya menggunakan uang. 2. Itu penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 3.
penghapusan kejarodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem monopoli. 5. Peletakan dasar sebagai unit administrasi penjajahan. Sistem sewa tanah atau land rent. Ini kebijakan land rent yang dicanakan oleh Raffles tidak terlepas dari pandangan mengenai tanah sebagai faktor produksi. Menurut Raffles, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah dan rakyat hanya sebagai penggarap dan penyewa tanah. Dengan demikian, penduduk Jawa sebagai penyewa dengan membayar pajak sewa tanah dari tanah yang diolahnya. Kebijakan land rent. 1. Pajak dipungut perorangan. Jumlah pungutan disesuaikan dengan jenis dan produksi tanah. 2. Pajak yang dibayarkan penduduk diharapkan berupa uang. Tetapi kalau terpaksa tidak berupa uang karena tidak mempunyai uang, bisa dibayarkan dengan beras atau hasil bumi lainnya. 3. Ditempatkannya desa sebagai unit administrasi pelaksanaan pemerintah. Dimaksud agar desa menjadi lebih terbuka sehingga bisa berkembang. 4. Memberikan kebebasan bagi para petani untuk menanam tanaman yang sekiranya lebih laku di pasar dunia seperti kopi, tebu, dan nila. Akhir pemerintahan Sir Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia Belanda. Kenapa bisa diakhiri? Diawali pada tahun 1814 diadakan namanya Konvensi London karena Belanda mendapatkan kemerdekaannya dari Prancis di Eropa. Dan salah satu isi dari Konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan Hindia kepada Belanda. Maka dengan demikian pada tahun 1816 secara resmi Kepulauan Nusantara dikembalikan lagi kepada Belanda. Yaitu tentang bagaimana kebijakan Raffles selama 5 tahun berkuasa di Nusantara. Saya Bapak Arif Muhammad Puji mengucapkan terima kasih. Terus ikuti belajar sejarah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.